La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Tapi getaran. Ada getaran ke jiwa. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Tetapkan seperti itu. Walaupun ada terjemahan, jangan dibaca dengan terjemahan. Jadi perbincangan, tidak. Tetap nama Arabnya. Walaupun terjemahannya ada. Al-Baqarah sapi betina. An-Nisa perempuan-perempuan. An-Namal itu semut, An-Nahal itu lebah. Ada terjemahannya. Tapi kalau lagi ngobrol, lagi hafalan, jangan disebutkan terjemahan. Oi bro, ente lagi ngapalin surat apa? Semut. Ente apa? Sapi betina. Itu lagi ngapain surat apa? Surat Mama, An-Nisa. Ya, nggak bisa. An-Nisa ya An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Baqarah ketika diterjemahkan maka tidak nyaman kedengarannya. Ada bahasa syariat disampaikan dalam bentuk isyarat. Boleh dikemukakan dalam bahasa kita. Contohnya apa Ustadz? Imam yang berbalik kepada makmum memberikan isyarat supaya rapatkan barisannya, tenangkan hatinya, siapkan kekhusyuannya. Berbaliklah kemudian istau, istaqimu. Rapatkan safnya, luruskan. Hadhu bainal manaqib wal aqdam washuddul khalal. Pertemukan antara tumit dengan tumitnya. Kemudian tutup, kemudian celah kosongnya. Tutupkan, rapatkan, rapat sampai rapi, khusyukkan. Ya sallu salatan muwadda'. Salat kalian seperti salat perpisahan. Jadikan salat ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan. Bayangkan wafat dalam salat. Kalimat itu isyarat dari Nabi. Makanya bahasanya beda-beda. Ya, Syekh Sudais istau. Yang lainnya mengatakan lagi sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena kalimatnya dari Nabi kalimat umum, boleh diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kalau Anda orang Indonesia, tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh berbalik pakai bahasa Indonesia. Silahkan sampai mereka mengerti. Pak, Ibu, tolong rapatkan safnya, luruskan. Tenangkan hatinya. Dan rasakan mungkin sholat ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin kita wafat dalam sholat. Dalam sujud kita. Mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersiap kita sholat. Sudah. Anda pakai bahasa Arab, makmum gak ngerti. Gak paham juga, khusyuk tidak datang. Istau, sudah tahu. Ya apa yang mau didapatkan? Paham ya? Jadi para sahabat menerangkan ada yang satu cara tadi. Kalau sudah satu cara, satu contoh, jangan kreatif. Jangan terlampau kreatif karena dalam ibadah itu nggak ada kreativitas. Kalau sudah dalilnya ada maka diikuti. Ya takbir An-Nasa'i nomor hadis 886 misalnya. Atau diambil dulu Al-Bukhari. Ya di Al-Bukhari dulu nomor hadisnya misalnya 757 atau yang 737. Ada dua riwayat, di hadis Muslim satu riwayat 397. Nomor hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ketika Anda bertakbir, kemudian angkat tangan Anda sejajar dengan bahu. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah. Kalau pengen salatnya sempurna, sempurnakan wudu, menghadap kiblat, kemudian bertakbir hadzwa mankibaihi. Angkat sejajar dengan tangan, sejajar dengan bahunya, begini. Di An-Nasa'i sejajar dengan daun telinga di sini. Setelah itu, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka letakkanlah telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri dengan tiga cara. Bisa begini, lapak bertemu dengan punggung langsung begini, bisa pergelangan bertemu pergelangan begini. Ya, tapi langsung, Bu ya, langsung. Jadi jangan diprediksi. Allah. Ya. Baik, pas langsung. Jadi takbir langsung. Atau sa'id lewat sedikit di sini. Ya. Tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq, marafiq. Tidak boleh. Jangan bertakbir seperti orang sombong kata Nabi. Ya, orang kan kalau melihat proyek kan begini. Ya. Jadi begini, enggak boleh sampai sini saja. Ya. Walaupun Anda salat di puncak Masjid At-Ta'awun subuh-subuh tetap di sini, jangan sampai ke sini. Ya. Tetap di sini. Paham ya? Nah, tapi antara ngangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara ngangkat dengan meletakkan enggak usah ada jeda. Begitu angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi, angkat, letakkan, selesai. Karena itu kalau Anda kemudian menambah atau mengurangi, ini yang jadi persoalan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Misal, gak usah kreatif, Ustadz saya gak enak lah. Sama Tuhan Allah, kan maha hebat, maha kuasa. Tangan kiri itu kan negatif, tangan kanan itu baik. Masa sama Allah kiri duluan? Kanan Ustadz. Allah, jangan kiri dulu, kanan. Allah, kanan masuk, kiri angkat, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya, nah itu.
Nah, itu tidak perlu dilakukan. Tapi juga jangan langsung menyalahkan. Lihat dalilnya. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, cukupkan. Saya teliti, saya cari-cari. Allahu Akbar, saya belum menemukan. Barangkali ada yang menemukan, dikabari. Maka saya katakan ada hadisnya. Cuman saya nyari-nyari gak ketemu. Jangankan di hadis sahih. Di kitab hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi lihat ya, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Kitab hadis palsu kan banyak. Cuma pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Di Anda mau dicari sampai kapanpun. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ketemu. Karena itu gak usah dipaksakan. Satu dalil, satu contoh. Angkat, simpan, selesai. Tapi ada yang beragam dalil, beragam contoh. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang gerakan. Bismillah 4 cara. Dari sir, dari jahar. Ya, ada silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak dibaca sama sekali. Langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada rakaat pertama dibaca jahar. Selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu yang keempat. Empat-empatnya disebutkan. Ada untuk sujud 2 cara. Ada telapak tangan dulu. Ada kemudian lutut dulu. Ya, ada. Dan itu disebutkan, disampaikan oleh Nabi karena tidak semua orang bisa mengerjakan cara yang sama. Anda mau turun sujud, tangan bermasalah, sujudlah menggunakan lutut. Anda mau sujud dari yang tidak turun, lutut bermasalah, pakailah telapak tangan. Dua-duanya ada kemungkinan, jadi jangan saling menyalahkan di situ. Jangan saling menyalahkan. Yang salah itu yang sholat pakai kepala duluan. Jadi belum nyampe, udah kepala duluan. Ribut duluan. Itu yang salah. Naik, angkat, silakan. Ada yang begini satu, ya. Ada yang begini misalnya, dan gak usah ribut-ribut. Pernah di Jakarta dulu, sekitar 2-3 tahun ke belakang saya mengisi, ada 2 orang di Jakarta ribut, Anda bayangkan, gara-gara intimad. Intimad itu bersandar kepada tanah atau tempat sujud, ya, sebelum naik ke atas. Jadi ada yang begini, ya, yang begini, kepal, ada yang begini. Nah, itu ribut, saya yang benar. Oh enggak, kamu salah, saya yang benar. Ya, Masya Allah. Jadi ribut tuh. Ternyata Allah berikan jalan. Apa jalannya? Dalil disampaikan masing-masing masih bertahan. Gampang. Dulu kan masih musimnya batu akik. Batu akik cincin. Sampai dicari-cari. Sampai yang paling lucu kita pernah bawa batu kali disebutkan. Ini akik. Wah, rebutan. Ya. Teman-teman sekalian. Yang tadi pakai kepalan ini. Dia qadarullah pakai batu akik. Di sini. Jadi begitu turun. Tekan kerasa tuh. Ya. Besoknya. Tangannya menjadi begini turunnya. Enggak begini lagi. Ya. Ditanya sama kawannya. Sekarang yang begini sahih ya kan? Karena pas begini pakai batu, gitu kan? Pakai batu akik, pakai cincin. Jadi enggak sempat kemudian begini karena sakit, jadi begini. Jadi disitulah ketemu kemudian belajar, akhirnya teduhlah satu sama lain. Diindah gitu, mau begini silahkan. Nah, yang saya ingin katakan, dari Nabi diajarkan semuanya, sahabat mengajarkan, turun ke tabi'in, turunlah kemudian ke ulama-ulama tadi. Dulu sahabat menerima dengan lisan. Disampaikan ke tabi'in, ada yang mencatat, ada yang menghafal. 4 orang ini, 4 bintang ini, itu hafalannya luar biasa. Syafi'i jangan ditanya. Karena mau tanya gimana, sudah meninggal beliau. Ya. Tapi hafalan luar biasa. Baca sirahnya, saya punya itu, saya kumpulkan tuh obatnya. Imam Abu Hanifah begini kisahnya. Imam Malik begini kisahnya. Imam Syafi'i begini. Dari ibunya mendidik, dari menuntut ilmu. Imam Ahmad seperti apa. Kumpulkan satu-satu. Allahu Akbar kecerdasannya. Yang hafal 1 juta hadis. Ada yang hafal ratusan ribu hadis. Yang fiqihnya. Yang belajar logahnya. Sampai datang ke pedalaman sampai macam-macam. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Semua hafal dengan ingatannya. Ya. Mahfubun fis sudur. Hafal dengan ingatannya. Maktubun fis sutur. Dan bisa menuliskannya sempurna. Apa yang dihafal dituliskan. Jadi ada yang nulis karena nggak bisa hafal. Ada yang hafal nggak bisa nulis. Ini bisa nulis, bisa menghafal. Karena itu ajaran-ajaran mereka itu langgeng sampai kekinian. Karena dituliskan di kitab mereka. Disampaikan di murid-muridnya. Maka ketika mereka mengajarkan, mereka paham 4 tadi. Bismillah ada 4 cara. Jahar, sir. Tidak sama sekali. Pertama jahar, selanjutnya nggak dibaca. 4 cara. Ya, ketika mereka mengajarkan pada murid-muridnya, disebutkan ada hukum-hukumnya. Cuma dalam prakteknya mereka harus memilih 1. Nggak mungkin 4-4. Jadi praktekkan. Saya imam besar. Wah, luar biasa. Saya tahu fikih semuanya. Maka dalam sholat subuh kali ini saya akan bacakan bismillah dengan 4 cara. Enggak ada. Nabi aja orang paling takwa. Orang paling takwa. Imam manusia paling besar dalam kehidupan dunia sampai ke akhiratnya. Tetap dalam sholat versi yang dibaca sekali. Kadang beliau bacakan jahar, kadang beliau bacakan sir.
Kadang dibaca pertama, selanjutnya tidak. Kadang tidak dibaca sama sekali untuk menunjukkan kebolehan itu. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Tiba-tiba Anda katakan, baca empat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak. Nah, karena al-imam al-a'immah al-arba'ah ini, haula, 4 imam ini, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mesti memilih salah satu. Maka dalam bahasa Arab ketika condong ke salah satu disebut ma dhahaba ilaihi, ma dhahaba ilaihi. Ya, hal yang cenderung untuk diambil, untuk dipraktekkan, disingkat jadi madhab. Maka dikenallah madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki. Paham sampai sini dengan singkat? Paham, jadi mazhab itu jalur belajar sampai ke Nabi dari imam tertentu yang nasab keilmuannya sampai kepada kita. Kalau diteliti rata-rata umat Islam sekarang, umumnya hampir semua pasti bersumber dari imam yang 4 ini. Silahkan dicek, ketemunya ke situ juga. Akan menyebar. Saudi misalnya, Hambali mazhabnya dari jalur Imam Ahmad. Diikuti ke bawahnya sampai sebelum-sebelumnya. Ada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebelumnya lagi ada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai ke sini lagi ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya, sampai terus sampai ke kita ke sini. Ada Syekh Utsaimin misalnya, ya, ada Syekh Shalih Fauzan terus. Ya, Asy-Syafi'i banyak. Ya, ada Syekh misal Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ya, terus sampai kekinian sekarang. Ya, di Imam Maliki ada, ya, sampai misalnya Maliki ada Syekh Rabiti sekarang menyebar di Afrika Utara. Ya, di misalnya sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Maliki. Ada. Ya, Hanafi, Syekh Dahlawi misalnya, yang di India sampai ke Pakistan, sampai menyebar, ada semuanya. Nah, maka kalau disebutkan Asy-Syafi'i itu artinya berislam asasnya Al-Quran, Sunnah, jalur pembelajarannya dari Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir itu Asy-Syafi'i, jalur pembelajarannya ke Imam Asy-Syafi'i. Saya tanya pada Anda, Imam Asy-Syafi'i kunut tidak? Bismillahnya sir atau jahr? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait. Asy-Syafi'i. Kunut. Nah, jadi kalau Anda baca tafsir Ibnu Katsir, artinya Anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir. Kalau Anda belajar yang lain misalnya Ibnu Qudamah atau yang lain, itu Hambali. Imam Ahmad muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Kadang murid dengan guru tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i, tapi kemudian mengembangkan mazhabnya Hambali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa baru kunut. Tidak ada peristiwa butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunut, kunutnya tidak jahar, sir, sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Ya, dalam subuh. Tidak ada masalah. Apakah pernah mendengar misalnya Imam Ahmad ditahzir oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada Imam Malik karena kunut? Tidak. Biasa saja. Bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam Asy-Syafi'i kunjungan ke Imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kunjungi Imam Malik, biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh, belajar tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian menyimpulkan dengan pensimpulan yang salah. Apa kesimpulan diantara yang salah? Anda nggak ngamalkan kunut, nggak apa-apa. Tapi nggak usah kemudian menyoal orang kunut, bid'ah. Ini tafsirnya, baca tafsir Ibnu Katsir. Yang dipelajari itu Ibnu Katsirnya Asy-Syafi'i. Anda yang mengatakan bid'ah, ya Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek. Kalaupun nggak dipraktekkan, misalnya Ibnu Katsir nggak kunut kok, tapi beliau Asy-Syafi'i menghormati gurunya. Nggak ada masalah. Anda nggak kunut, nggak ada masalah. Jangan nyoal orang kunut. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Tuh, hati-hati. Tapi jangan juga Anda menyoal orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis, tidak kunut dalam subuh, biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi rame? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma dina fiman hadait. NU. Ya Allah, tidak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Hamdiyah. Ya, enggak ada. Anda salat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mazhabnya Hambali.
Beliau tidak kunut subuh, tapi beliau berfatwa, kata beliau, maka makmum yang tidak kunut, kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya dengan mengamin. Dalilnya, awas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqira'atul imam qira'atul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain, karena boleh mengangkat, boleh tidak. Di ketika imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh, yang Anda pilih tidak kunut, tapi ketika imamnya kunut Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Makanya kalau imam kunut, antum aminkan. Imam, Allahumma hdina fiman hadait, antum di belakang, amin. Mau ngangkat, silakan. Tidak, nggak ada masalah. Jadi sujud, cukup tangan begini pun boleh. Amin. Angkat silakan. Jelas ya? Dan jangan dicela. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Kok bisa sholat di belakangnya? Kalau Anda kunut, imam tidak kunut. Ikuti tidak kunut. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam dah sujud. Di atas saja begini. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Wassalamualaikum Muhammad. Masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam, selesai sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi, Allahu Akbar, bangun, salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa nggak kunut. Bukan lupa. Imamnya memang nggak ngamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya. Nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi, dan nggak usah marah-marah. Ini kan aneh, baru selesai sholat udah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat langsung ribut, berarti sholatnya nggak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham tuh, iya. Kurang belajar kali dia tuh, iya. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3, nggak peduli mau S4 kelompok 3, nggak ada masalah. Sudah, jangan kebanyakan. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir, mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Nanti ada Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Biasa saja kalau melihat itu. Itu menandakan jalur keilmuannya. Ya, sanad keilmuannya. Dan tidak perlu diperselisihkan. Yang ada kita belajar insyaAllah. Khair. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah ini Makkiyah. Makkiyah. Nanti dalam bab khusus di kitab yang ulumul Qur'annya, kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Itu sifat yang disifatkan kepada bisa tempat, bisa periode. Bisa tempat, bisa periode. Jadi begini. Saya tuliskan Makkiyah. Ya, Makkiyah. Yang kedua, Madaniyah. Madaniyah. Ada taknya menunjuk pada sifat. Orangnya Makki. Jama'nya Makkiyun. Madani. Madaniyun. Tinggal tambah i di ujungnya menunjuk pada orang. Ya, Makki kan orang Mekah. Makkiyun orang-orang Mekah. Bukan orang yang suka maki-maki, yang beda ya. Makkiyun orang-orang Mekah dalam konteks ini. Makki orang Mekah. Madani orang Madinah. Jelas ya? Nah, gampang. Di kita juga tinggal tambah i di ujungnya. Indonesia negara. Indonesi orang Indonesia. Jelas ya? Kemudian misalnya Malaysia negaranya. Malaysia orang Malaysia. Amerika negaranya. Orang Amerika? Amriki. Filipin misalnya negaranya. Orang Filipin? Filbini. Jelas ya? Baik. Bekasi orang Bekasi. Ya, Bandungi orang Bandung. Ya. Jakarta nggak enak, makanya pakai Betawi. Ya, makanya pakai Betawi. Kenapa? Nah, kalau pakai tak di ujungnya, udah.
Kalau pakai ta menunjuk pada sifat. Sifat ini bisa mengacu kepada tempat atau periode. Jadi kalau diartikan tempat, Makkiyah yang turun di Mekah. Madaniyah yang turun di Madinah. Paham? Terkait dengan konteks turunnya surah atau ayat. Kalau diartikan periode, Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Ada bedanya Ustadz? Ada. Kalau kita sebutkan Makkiyah yang turun di Mekah, berarti semua surah atau ayat yang turun di Mekah saja. Itulah Makkiyah. Madaniyah yang turun di Madinah, berarti semua surah dan ayat yang turun di Madinah saja. Tapi kalau makna kedua, yang turun sebelum hijrah. Jadi artinya sebelum Nabi hijrah kemudian, periode hijrah, ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sudah pasti turunnya di Mekah semua. Semua yang turun di wilayah Mekah, Makkiyah. Yang turun setelah hijrah, ini bedanya. Setelah hijrah, mau turunnya di Madinah, mau turunnya di Mekah. Nabi kan lahirnya di Mekah. Ya kan? Hijrah kemana? Ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Lihat sini. Nabi dari Mekah, turun surah, turun ayat Makkiyah. Sebelum hijrah turun di sini Makkiyah. Nabi hijrah ke Madinah setelah hijrahnya Nabi. Apakah Nabi di Madinah saja? Tidak. Kadang Nabi di Madinah, Fathu Mekah balik ke Mekah, haji datang ke Mekah, walaupun ayatnya turun di Mekah tapi setelah hijrah, setelah pernah hijrah ke sini, tetap surahnya disebut dengan Madaniyah. Paham? Itulah bedanya bagian pertama dengan bagian yang kedua. Nah, Al-Fatihah disepakati oleh ulama itu jumhur mengatakan Makkiyah. Ada sebagian kecil mengatakan Madaniyah, tapi ini tidak kuat. Yang lebih kuat Makkiyah. Nah, di antara dua pendapat tadi tentang makna Makkiyah dan Madaniyah, yang paling terkuat adalah yang turun sebelum periode hijrah atau setelah periode hijrah. Jadi bukan mengacu pada tempatnya, mengacu pada periodenya. Jelas ya? Jadi kalau saya tanya Al-Fatihah, sifatnya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Berarti turunnya di mana? Di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ya, kalau turun di Mekah itu ya umumnya sebelum Nabi hijrah. Baik. Ada nanti yang turun setelah Nabi hijrah dalam masa periode ba'da al-hijrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perkenalkan dulu. Yuqalu lahal Fatihah ay Fatihatul Kitab khattan. Disebutlah surah ini dengan nama Al-Fatihah, yaitu pembuka. Karena surah ini membuka Alkitab atau Al-Quran. Saya pernah terangkan kata Alkitab, ya. Dulu kita bahas, masih ingat disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan Alkitab, di antara maknanya sesuatu yang tersusun rapi dan sempurna tanpa celah. Masih ingat? Kenapa Al-Quran disebut dengan Alkitab? Karena Al-Quran tersusun dengan sempurna dari awal sampai dengan akhirnya. Ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Sempurna. Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dari dulu sampai sekarang. Dari zaman Abu Jahal sampai sekarang. Itu tidak berubah. Tidak berubah. Silakan cek. Ya, tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali. Yang alam tetap ditulis dan dibaca alam. Yang alif lam mim tetap alif lam mim. Silakan Anda lihat. Dulu kan tidak ada tulisan zaman Nabi. Catat wahyu oleh beberapa orang. Tapi mushaf belum ada. Yang dibacakan. Ketika dituliskan belum ada titik, belum ada harakat. Tulisannya sama semua. Titik harakat baru muncul di zamannya seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Atas inisiatif dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Atas perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tahun berapa? 150 Hijrah. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan harakat terhadap mushaf. Titiknya dan nahwunya dimulai dari Abu Aswad Ad-Du'ali atas isyarat perintah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian ada harakat, asalnya enggak ada. Jadi kalau Anda kemudian menulis misalnya seperti ini. Ya. Ada alif, ada lam, ada mim seperti ini. Baca dengan madnya sempurna. Alif, lam, mim. Ada yang lebih sempurna lagi? Baca dengan sempurna makhrajnya. Baca. Alif, lam, mim. Kurang sedikit harakatnya. Madnya. Alif, lam, mim. Bagus sekali. Bagus. Madnya bagus, sempurna. Cuman sayang, bacanya bukan alif, lam, mim. Alam. Maksud saya, alam nashrah laka sadrak.
Kalau benar umroh antum tadi itu. Sayang antum salah. Sayang antum salah. Memang rezeki itu kalau Allah berkehendak dapat. Ya. Allah, sabar ya, insyaallah. Sudah menikah? Insyaallah, insyaallah. Pada waktunya ya. Baik. Jadi kapan dibaca alif lam mim? Kapan dibaca alam? Mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika di Al-Baqarah, di Ali Imran bacalah alif lam mim. Contoh. Jika di Al-Insyirah, alam nashrah. Jika di Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai sekarang tidak berubah. Bacaannya tetap itu. Sempurna, itulah sebabnya disebut dengan Alkitab. Jelas ya? Sempurna awal sampai dengan akhirnya. Jadi kalau ada yang disebut Alkitab tapi tidak sempurna, berarti ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Karena semua firman Allah itu akan dijaga sempurna bila Allah berkehendak. Di antara kemuliaannya Al-Quran. Kitab yang lain tidak, karena tidak punya risalah sampai dengan akhir kehidupan. Makanya umat-umat dulu terbatas, nabinya terbatas. Nabi Isa alaihissalam misalnya Yesus Al-Masih tugasnya hanya seputaran Palestina saja. Ya, makanya mengembalikan ke situ, di situ. Jadi kalau sampai misalnya ke Bekasi, nah itu kejauhan. Ya, jadi di situ saja tugasnya. Ya, ada misalnya Nabi Musa, tempatnya spesifik. Ya, ada misalnya Nabi Yusuf, tempat spesifik. Nabi Ibrahim spesifik. Bahkan zaman Nabi Ibrahim, kan Rasulnya dua. Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Masing-masing punya area. Karena diutus bukan sampai untuk seluruh umat. Nabi Muhammad tidak lahir di Arab, tapi risalah sedunia. Makanya nyampe ke kita, diperkenankan oleh Allah. Bawa risalah, gak berubah. Dan 15 abad gak berubah. Bayangkan, kalau ini bukan risalah yang benar, mustahil seperti itu. Tunjukkan pada saya, keyakinan mana yang ada sampai sekarang bertahan berabad-abad. 15 abad. Yang hurufnya nggak berubah, harokatnya tetap sama. Bacaannya nggak ada yang beda. Cek sampai sekarang. Kalau buatan manusia mustahil. Tadi siang saya mengajar. Bagaimana cara membaca ulama? Masa dulu, ulama dulu, oe dibacanya. Bukan semut. Oe tuh. Udin. Tulisannya begini. Dulu terjadilah kemudian ejaan yang disempurnakan. Udin. Ya. Udin samurai, Asep Golok, ya kan? Oe, dulu, sekarang rubah itu semua, hijrah. Jadi Udin Quran, Asep Sunnah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Oe berubah jadi U. J berubah kemudian jadi Y. Silakan dulu. Yusuf pakai J, Yusuf. Itu sudah Oe dulunya, Joseph, ya. Joseph kan? Sekarang Yusuf pakai Y langsung, U kemudian S dan U dan V. V kata orang Sunda, P, F, P. Orang Sunda tidak bisa F, fitnah itu. Ya. Nah, itu Oe. Tapi Al-Quran tidak. Lam, lam, mim, mim, alif, alif. Dari dulu sampai sekarang dibacanya begitu-gitu aja. Tunjukkan pada saya karya manusia yang kemudian, maaf, tidak mengalami perubahan. Gak ada. Pasti berubah. Pasti berubah. Inilah keindahannya. Dan itulah salah satunya kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Bukan cuma nabinya orang Arab, bukan. Karena bahasa itu bisa bertahan melewati masanya. Sampai dengan kekinian. Makanya kalau paling aneh menemukan kitab edisi revisi. Paling aneh. Kitab suci tapi ada edisi revisi. Itu aneh itu. Yang merevisi siapa? Patut dipertanyakan dalam konteks keimanan. Ya, bukan perdebatan. Kita tidak perlu berdebat. Kita perlu berdiskusi untuk menahirkan keyakinan. Dan jangan mencela orang lain. Tidak usah. Mencela melahirkan persoalan. Minimal tersangka. Balik sini. Nah, jelas ya? Maka kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia menjadi surah pembuka dalam Al-Quran yang sifatnya sempurna dari awal sampai akhir tanpa celah. Disebut juga Al-Fatihah wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Fis salawat jama' dari salat. Salawat jama' dari salat. Wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Dan Al-Fatihah ini adalah bacaan pembuka dalam salat. Bacaan pembuka dalam salat.
Ya, surah pembuka dalam salat dibuka dengan Al-Fatihah. Jelas ya? As-salawat jamak dari salat. Ingat, jadi semua salat dibuka dengan Al-Fatihah. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau iftitah bisa enggak dibaca, Al-Fatihah tidak. Anda salat misalnya sendirian, munfarid, harus baca Al-Fatihah. Tidak dibaca, gugur salatnya, batal, harus diulang. Iftitah boleh dilewat. Allahumma ba'id boleh tidak dibaca. Wajjahtu boleh tidak dibaca. Allahu akbar kabira boleh tidak dibaca. Tapi Al-Fatihah tidak dibaca, batal salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat orang yang sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Kecuali dalam kondisi makmum mengikuti bacaan imam. Boleh. Ya boleh, apa dalilnya?